Halo Sobat Nawikrama TV, TNI dan Polri kuat, negara selamat, Prabowo dan jalan menuju Indonesia emas. Kita semua tahu negara ini besar, kaya, penuh potensi. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, tanpa keamanan, semua itu tidak ada artinya. Mau ekonomi maju, mau investasi masuk, mau rakyat sejahtera, jawabannya cuma satu, negara harus stabil. Siapa yang memastikan negara ini stabil? TNI dan Polri. Nah, ketika Presiden Prabowo bicara soal peran TNI dan Polri, basa-basi bukan sekadar pidato seremonial, ini strategi besar. Kalau TNI Polri kuat, negara ini juga kuat. Kalau mereka lemah, negara kita ya bisa goyah, itu fakta. Sekarang coba pikir, kita ini ada di dunia yang keras. Ada negara-negara yang iri sama Indonesia. Sumber daya, kita banyak. Posisi strategis, penduduk besar. Kalau kita lengah, kalau TNI Polri nggak siap, kita bisa jadi ajang permainan asing. Jangan naif, di luar sana banyak yang nggak mau Indonesia maju, Prabowo dan keamanan sebagai fondasi negara. Prabowo bukan orang baru dalam urusan ini. Dia tahu bagaimana dunia bekerja. Dia tahu tanpa kekuatan, kita cuma jadi boneka. Makanya dalam setiap kesempatan dia tegaskan, TNI Polri bukan cuma institusi biasa, mereka itu tulang punggung negara. Coba lihat sejarah, negara-negara besar di dunia, apakah mereka bisa maju tanpa pertahanan yang kuat? Amerika, China, Rusia, mereka semua superpower. Bukan cuma karena ekonomi, tapi karena mereka punya tentara dan aparat yang nggak bisa dianggap remeh. Dan kita kalau mau jadi negara maju, ya harus main di level yang sama. Dan ini yang Prabowo dorong, modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, reformasi kepolisian. Itu bukan sekadar janji, itu kebutuhan. Kalau tentara kita masih pegang senjata tua, kalau polisi kita masih kerja setengah hati karena gajinya nggak cukup, lalu kita mau bersaing dengan dunia, mimpi, maka pesannya jelas, TNI Polri harus kuat, harus profesional, harus jadi kebanggaan rakyat. Bukan alat kekuasaan, bukan tameng kepentingan politik, tapi benar-benar garda terdepan bangsa. Brahmanantrias investasi terwandepan Indonesia. Orang sering bicara soal ekonomi, soal investasi, tapi coba pikir, baik-baik, siapa investor yang mau masuk ke negara yang nggak aman? Siapa yang mau bangun pabrik kalau ada potensi konflik? Siapa yang mau buka bisnis kalau aparatnya korup? Makanya Prabowo paham keamanan itu bukan cuma soal senjata dan seragam. Ini soal kepastian. Kepastian hukum, kepastian investasi, kepastian bahwa kalau rakyat bekerja keras, mereka bisa hidup tenang. TNI Polri harus jadi institusi yang dipercaya. Jangan sampai rakyat takut sama polisi. Jangan sampai tentara dianggap cuma alat penguasa. Mereka harus jadi simbol ketertiban dan keadilan. Ini yang Prabowo dorong, reformasi di dalam institusi, perbaikan dari dalam, dan ini bukan sekadar wacana. Gaji prajurit naik, alutsista diperbarui, kepolisian dibenahi, ini langkah nyata. Karena tanpa itu semua visi Indonesia emas cuman akan jadi omong kosong. Ironi dan tantangan, jangan sampai kita terlambat. Kita sering lihat negara lain ribut, perang saudara, kudeta, atau bahkan dijajah dalam bentuk baru ekonomi dan politik. Jangan kira Indonesia kebal kalau kita nggak siap, kalau TNI Polri lemah, kalau pemimpinnya nggak punya visi, kita bisa saja jadi korban berikutnya. Maka ketika Prabowo menegaskan bahwa tentara dan polisi harus siap berkorban, ini bukan retorika, ini panggilan jabatan, itu amanah, pangkat itu tanggung jawab, dan rakyat-rakyat memberi mandat. Tapi mandat itu bisa dicabut kalau mereka melihat institusi ini tidak amanah. Prabowo nggak mau TNI Polri jadi alat penindas rakyat. Sebaliknya, mereka harus jadi pelindung, jadi garda terdepan yang memastikan negara ini tetap berdaulat. Dan ini bukan soal Prabowo saja, ini soal Indonesia, soal masa depan kita semua. Kalau kita mau maju, kalau kita mau jadi negara besar, ya mulainya dari sini. Keamanan, ketertiban, kepercayaan. Jadi pertanyaannya, sekarang apakah kita siap?
Apakah kita mau membangun negeri ini dengan fondasi yang kuat? Prabowo sudah kasih arahannya. Sekarang tinggal kita semua, termasuk TNI Polri, untuk menjalankannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang kita ada di persimpangan. Mau jadi negara yang benar-benar berdaulat, atau cuma jadi negara besar di atas kertas? Mau punya aparat yang dihormati karena profesionalisme dan ketegasan, atau tetap terjebak dalam birokrasi yang bikin mereka kehilangan taring? Prabowo nggak mau TNI Polri jadi macan ompong, terlihat kuat, tapi nggak benar-benar bisa melindungi rakyat dan negara. Kita butuh tentara dan polisi yang bukan cuma gagah di upacara, tapi juga siap bertindak saat negara terancam. Jangan sampai kita seperti negara-negara lain yang jatuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena kelemahan di dalam, korupsi, kepentingan politik sempit, ketidakdisiplinan. Ini racun yang bisa menghancurkan sebuah negara dari dalam. Maka Prabowo kasih peringatan keras. Jabatan itu bukan sekadar penghormatan, tapi amanah. Pangkat itu bukan sekedar simbol, tapi tanggung jawab. Kalau rakyat sudah memberi kepercayaan, maka tanggung jawab kita adalah menjaga negara ini sampai titik darah penghabisan. Ini bukan sekedar pidato. Ini realitas. Sejarah sudah banyak kasih contoh. Negara-negara yang gagal karena militernya lemah, karena aparatnya kehilangan kepercayaan rakyat. Jangan sampai kita jadi salah satunya. Politik keamanan dan kepercayaan ujian besar bagi Indonesia. Mari kita bicara lebih jujur. TNI dan Polri sering jadi sorotan. Ada yang mencintai mereka, ada juga yang mencurigai mereka. Kenapa? Karena selama ini masih ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Prabowo tahu ini, dia nggak menutup mata. Justru karena itu, dia bicara tegas. Reformasi bukan cuma soal mengganti peralatan tempur atau menaikkan gaji. Ini soal mental, soal karakter. Kalau tentara dan polisi nggak dipercaya rakyat, maka negara ini akan jatuh dari dalam. Kepercayaan itu lebih mahal daripada senjata paling canggih sekalipun. Jadi tantangannya sekarang, bisakah TNI dan Polri benar-benar jadi institusi yang bersih, yang berdedikasi, yang siap mengorbankan diri untuk kepentingan bangsa? Karena kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045, jawabannya jelas tidak ada tempat bagi yang setengah-setengah. Indonesia Emas 2045 bukan mimpi, tapi harus kita wujudkan sekarang. Mari kita lihat ke depan. Indonesia punya segalanya untuk jadi negara besar. Sumber daya alam melimpah, penduduk besar dan produktif, posisi strategis tak tertandingi. Tapi semua itu percuma kalau kita lemah. Lihat negara-negara lain yang sekarang berkonflik. Mereka juga dulunya kaya, punya potensi. Tapi apa yang terjadi? Mereka lengah. Mereka lupa bahwa dunia ini kejam, bahwa tanpa pertahanan yang kuat, mereka hanya akan jadi pion di tangan kekuatan besar. Kita nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Prabowo nggak akan biarkan itu terjadi. Maka dia dorong TNI dan Polri untuk berbenah, memperkuat diri, dan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Karena pada akhirnya, Indonesia Emas itu bukan cuma soal ekonomi yang maju atau infrastruktur yang megah, tapi juga soal keamanan yang kokoh, kepercayaan rakyat yang kuat, dan kepastian bahwa negeri ini tidak akan bisa diacak-acak oleh siapapun. Negara ini terlalu besar untuk jatuh, terlalu kaya untuk dibiarkan hancur, terlalu penting untuk diabaikan. Maka satu-satunya pilihan kita adalah maju. Dan untuk itu, kita butuh TNI Polri yang kuat, yang profesional, dan yang benar-benar siap menjaga Indonesia sampai kapanpun. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menuju Indonesia Emas, tapi apakah kita mau berjuang untuk mewujudkannya. Prabowo sudah tunjukkan jalannya. Tinggal kita semua, termasuk TNI dan Polri, untuk berjalan di jalur yang benar. Dan ingat, Indonesia tidak boleh kalah. TNI Polri harus berdiri di garis depan. Sekarang mari kita tegaskan sekali lagi, Indonesia tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah dari kemiskinan, tidak boleh kalah dari ketidakadilan, tidak boleh kalah dari ancaman luar, tidak boleh kalah dari korupsi di dalam tubuh kita sendiri. Dan yang harus berdiri di garis depan untuk memastikan itu semua TNI dan Polri. Prabowo tahu ini.
Dia bukan politisi yang cuma jual janji. Dia orang yang paham bagaimana sebuah bangsa bisa runtuh jika tentaranya rapuh dan polisinya tak dipercaya rakyatnya sendiri. Lihat Timur Tengah, lihat Afrika, lihat beberapa negara di Asia yang dulu kaya, stabil, tapi sekarang tercerai-berai. Apa yang salah? Mereka lupa menjaga pertahanan. Mereka membiarkan aparatnya jadi alat kepentingan sempit. Mereka lengah. Dan sekali sebuah negara jatuh dalam kekacauan, bangkitnya hampir mustahil. Jangan sampai Indonesia jadi eksperimen berikutnya. Prabowo, TNI Polri bukan alat kekuasaan, tapi alat rakyat. Prabowo tidak ingin TNI dan Polri jadi alat kekuasaan. Siapapun TNI Polri itu alat negara, alat rakyat, bukan alat segelintir elit, bukan alat untuk membungkam kritik, bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat, tapi alat untuk melindungi dan memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua. Keadilan ditegakkan, dan kedaulatan bangsa tidak bisa diganggu-gugat. Itulah kenapa Prabowo bicara keras soal reformasi. Kalian diberi pangkat bukan untuk ditakuti rakyat. Kalian diberi senjata bukan untuk menindas rakyat. Kalian diberi kewenangan karena rakyat percaya bahwa kalian akan melindungi mereka. Kepercayaan itu mahal, dan kalau sekali TNI Polri kehilangan kepercayaan rakyat, maka negara ini akan goyah. Maka kita butuh institusi yang bersih, tegas, disiplin, dan siap berkorban. Prabowo sudah buat langkah-langkah nyata modernisasi alutsista. Tentara yang kuat butuh perlengkapan yang kuat. Sudah bukan zamannya tentara, kita pegang senjata usang, kesejahteraan prajurit dan aparat. Jangan lagi ada polisi dan tentara yang harus cari tambahan di luar karena gaji tidak cukup. Mereka harus bisa fokus pada tugas utama, menjaga negara, peningkatan profesionalisme dan integritas. Pangkat bukan cuma lambang di pundak, pangkat adalah tanggung jawab. Menghadapi ancaman global, Indonesia harus siap. Kita hidup di dunia yang keras. Kita tidak bisa santai, tidak bisa terlena dengan narasi Indonesia aman-aman saja. Dunia sedang bergejolak, konflik, ekonomi global, perang dagang, krisis pangan, perebutan sumber daya. Semua itu bisa berdampak pada Indonesia. Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan negara yang tidak siap akan jadi korban. Indonesia punya sumber daya yang diincar banyak negara. Kita punya kekayaan alam yang bisa membuat kita makmur, atau justru bisa menjadi alasan bagi pihak luar untuk menciptakan ketidakstabilan di negeri ini. Jangan kira kita aman, jangan kira semua akan baik-baik saja tanpa persiapan. Karena dunia tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Dunia hanya akan menindas mereka yang lemah. Makanya Prabowo bersikeras, TNI dan Polri harus jadi garda terdepan. Kita tidak boleh jadi negara yang bisa didikte. Kita tidak boleh jadi negara yang lemah. Kita harus jadi bangsa yang disegani, yang dihormati, yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan untuk itu, kita butuh ketahanan nasional yang kuat. Era baru Indonesia bangkit atau tertinggal. Tahun 2045, kita ingin Indonesia jadi negara maju. Itu target besar. Tapi pertanyaannya, siapkah kita? Karena negara maju bukan cuma soal ekonomi. Negara maju adalah negara yang punya identitas kuat, yang punya kedaulatan, yang rakyatnya merasa aman, yang aparatnya dipercaya dan dihormati. Jangan mimpi jadi negara maju kalau kita masih lemah. Jangan harap dihormati kalau kita sendiri tidak bisa menjaga stabilitas di dalam negeri. Prabowo tahu ini, makanya dia bicara keras. Bukan untuk sekedar omong kosong, tapi karena ini masalah hidup dan mati bagi bangsa. Kalau kita mau Indonesia emas, kita harus mulai sekarang. Kita harus bersih, kita harus kuat, kita harus disiplin, kita harus bersatu. TNI dan Polri akan jadi ujung tombak, tapi mereka tidak bisa bergerak sendiri. Rakyat juga harus ikut berperan, karena pada akhirnya negara ini milik kita semua, dan kita tidak boleh kalah. Indonesia harus menang. Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Kita bisa maju dan menjadi bangsa besar yang dihormati, atau kita lengah dan jatuh ke dalam ketidakstabilan. Sekali lagi, Prabowo sudah menegaskan TNI dan Polri bukan sekadar institusi negara, tapi pilar utama yang menentukan eksistensi Indonesia.
Jika mereka kuat, disiplin, dan profesional, maka Indonesia akan berdiri tegak. Jika mereka lemah, korup, dan kehilangan kepercayaan rakyat, maka negara ini akan goyah. Kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah dari ancaman luar. Tidak boleh kalah dari musuh dalam negeri. Tidak boleh kalah dari kelemahan kita sendiri. Indonesia harus kuat. TNI harus siap berkorban. Polri harus tegas dan adil. Pemerintah harus bertindak dengan bijak. Rakyat harus mendukung dan mengawasi. Tidak ada ruang untuk ketidaktegasan. Era emas tidak akan datang dengan sendirinya. Itu harus diperjuangkan. Dan satu hal yang pasti, Indonesia tidak boleh kalah. Indonesia harus menang. Hiduplah Indonesia Raya.